wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua hingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah bagi uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah memegang teguh ajaran-ajarannya. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Hajjah Sri Mas Bupar dan ibu-ibu semua yang hadir di kajian Sakinah sore hari ini. Semoga Allah membalas niat baik kita dengan pahala sebesar-besarnya. Amin. Saya ini sebagai pembawa acara mau membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua bacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pembacaan tilawah, tiga tausiah, keempat penutup. Untuk mengawali kajian sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah dan doa menuntut ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa alhimni min syarrin nafsi. Pembacaan suci Al-Quran dan kali tilawah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jahiduu katsiran minadh-dhanni inna إذ ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 2. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjung sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya kajian Sakinah atau tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajjah Sri Mas Bupar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Kajian pada kesempatan kali ini kita mulai kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tema kita kali ini adalah bahaya ghibah, tertera di dalam surat 49 ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu ba'dadhanni ismun wa la tajassus wa la yaghtab. Al-ayah yang akan kita bahas surat Al-Hujurat. Ayat surat Al-Hujurat itu surat 49. Ayat yang ke-12 dengan tema bahaya ghibah atau kerasani. Jamaah Majelis Taklim As-Solihat Jangli Perbalan mana? Oh, menunya jadi Numpun dari Aleh. Yang dirahmati oleh Allah ikutnya kelurahan Nasrani, yang insya Allah selalu dalam lindungannya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah yang tidak diduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim As-Solihat Masraf menuai ya kelurahan Masraf yang dirahmati oleh Allah. Mari kita simak di dalam kehidupan kita hari-hari. Karena Allah senantiasa mengawasi kita semua. Apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah. Karena apa? Apa yang kita lakukan, di kanan kiri ada malaikat. Siapa kanan kiri malaikat? Raqib dan Atid. Boleh dibuka. Raqib, Atid ada di surat 50 ayat yang ke-17 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza yaqalam mudalliyani anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yaltafidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Al-ayat terjemahkan. Ya. Ini pakai ini saya. Ya. Ya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya. Aku duduk di sini tidak rantau. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita bahas ayat tadi sebelum kita membahas bahayanya ghibah. Ghibah itu ngerasani. Di dalam kehidupan kita Allah menurunkan malaikat yang
namanya Raqib dan Atid. Di dalam ayat tadi surat 50 itu Qaf. Ayatnya 17 isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza yaqalu qalu talaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ingat hei manusia, malaikat ada di kanan kiri. Kanan kiri, kalau malaikat itu ada di kanan kiri berarti kita orang mukmin harus sadar diri. Apa yang diucap, apa yang dilihat, apa yang dirasakan harusnya berhati-hati, harusnya. Kok ternyata ayat 18 ma yalqawitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lisan kita, baik dicatat raqib, jelek dicatat atid, itu semua manusia selama itu Allah akan mengawasi dan nanti dilaporkan oleh Allah semua amalannya panjenengan. Jujur ibu, kalau lagi marah sadar nggak malaikat ada di kanan kiri kita? Orang kalau nggak sadar itu berarti koma. Orang koma di rumah sakit, tempatnya di ICU. Kalau sudah di ICU lama diyasinkan. Setelah diyasinkan ada berita lelayu, berita duka di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, nama, usia 35. Siapa itu kok masih muda? Kesannya meninggal kalau masih muda kayaknya tabu ya, nggak pantas. Tapi kalau usia 70, wajar lah, usianya udah tua. Bukan seperti itu, karena yang namanya kematian tidak harus nunggu tua atau muda, tapi orang tua pasti mati, betul. Mari kita simak dosa-dosa yang sering dilakukan manusia. Salah satunya termasuk bahaya riba. 3 dosa yang sering dilakukan manusia. Siapakah manusia ini? Allah memanggil di dalam surat 49 Al-Hujurat tadi yang sudah diterjemahkan. Ayat yang ke-12 Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kita beriman. Orang muslim dengan orang beriman, orang muslim itu cuma KTP-nya Islam sudah cukup. Tapi dia nggak beriman itu maksudnya nggak sholat. Beriman itu kan meyakini apa yang diperintah dia jalani, apa yang dilarang dia tinggalkan. Kita harusnya kayak gitu. Itu orang mukmin yang beriman kepada Allah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Ada apa? Ada 3 larangan dari bukatsiran minadh. Jangan ngikutin banyaknya orang. Banyaknya orang itu banyak melakukan dosa. Dosa yang sering dilakukan manusia ada 3. 1, ittaqa'udzanni ismun. Semua 3-tiganya ini dosa. Apakah dosa yang sering dilakukan manusia? 1, suka berprasangka buruk, prasangka jelek. Kira-kira dunia siapa ini, laki atau perempuan? Astagfirullah, kita perempuan loh Bu. Prasangka, karena wanita itu menggunakan perasaan. Perasaannya tajam, setajam astagfirullah, masih pada nonton gosip-gosip ya Bu ya. Jadi ibu, ya Allah, perasaan yang sangat tajam ini jangan ditempelin setan. Nauzubillah min dzalik. Dengan ono prasangka, nyuwun sewu, prasangka itu timbulnya dari perasaan. Engko nek wis terucap saka kene disebut ngrasani. Tapi nek masih dalam perasaan, jangan kan belum terucap, walaupun itu niatnya jahat, jelek, atau nek diucapkan jelek, tapi belum diucap,
belum dinilai dosa oleh Allah. Itulah maha besarnya Allah. Nek dengan niat baik, apapun kondisinya udah dinilai pahala. Tapi nek niat jahat belum diucap, belum dinilai dosa. Berarti alhamdulillah Allah memberikan kemudahan buat panjenengan. Prasangka itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim halus. Sampah wanita itu kalau dikeras sakit. Kalau dilembuki orang krosok. Maksudnya dilembuki itu bilos itu bilos apa ya? Dilulu. Kadang nggak ngerti, ya diumbar, ya itu bahasa Jawanya diumbar, bilos, dijarki, ya itu kadang nggak ngerti, malah beneran aku dijarki loh malah. Astagfirullahaladzim. Jadi berprasangka kalau masih dalam hati belum terucap, belum dinilai dosa. Karena apa? Pendengaran, penglihatan, hatinya panjenengan nanti ditanya oleh Allah. Nek jenengan keluarnya di sini baik, Allah catat malaikat raqib. Boleh dibuka ayat masalah pendengaran, penglihatan, hatinya panjenengan ditanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat. Ada di surat 17 ayat 36. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Al-ayah terjemahkan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Akan kita bahas surat 17 tadi Al-Isra ayatnya 36. Yang bentuk-bentuk yang akan ditanyakan Allah nanti. Karena saya tadi baru menerangkan dosa yang sering dilakukan manusia baru satu, yaitu berprasangka buruk sama orang lain. Ayatnya surat 17 Al-Isra ayat 36, isinya bentuk-bentuk yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Ada 3A. Inna sam'a, apa yang kita dengar itu nanti ditanyain oleh Allah. Wanita hati-hati, kalau lagi dengar jangan dikabarkan. Makanya ada istilah kabar burung. Berarti nek kabar burung itu jelas apa enggak jelas? Enggak jelas. Masih kabar-kabar burung. Sementara burung yang sering membawa kabar itu burung apa? Merpati. Itu zaman dia bawa surat, terus di pas zaman dulu pas perang merpati kalau berarti bisa sejauh apa merpati itu masih bisa membawa kabar. Karena dulu belum ada yang canggih pakai burung merpati. Sekarang banyak anak-anak yang tulangan dari mana ke mana, terus balik lagi bisa apa enggak gitu kan? Itu berarti kalau masih kabar jangan dipastikan menceritakan ke orang lain. Atau kabarnya gak usah. Yang di wal basara, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat akan diminta pertanggungjawaban sama Allah juga. Apalagi mata ini ya. Makanya ada istilah cuci mata biasanya gimana? Di pasar enggak ya? Nah di pasar belanja. Nah kalau di mall cuci mata nggak perlu belanja. Kira-kira jenengan cuci mata di mall nggak belanja capek nggak? Capek. Senangnya wanita itu kan kalau belanja, maka capek pun nggak terasa. Capek, yang capek uangnya. Oke, yang C, ada apa yang dirasakan dalam hati. Semua tiga-tiganya ini akan ditanyakan oleh Allah.
Makanya kita berusaha akan ditanyakan oleh Allah semua pendengaran, penglihatan, hati panjenengan akan ditanya oleh Allah. Berarti ya Bu, di antara tiga ini yang menimbulkan prasangka. Nah, jenengan masih dalam hati, Allah nggak nanya. Oke, sekarang saya lanjutkan dosa yang kedua. Dosa yang sering dilakukan manusia yang kedua adalah wala tajassus. Apa artinya? Cari-cari kejelekan orang lain yang akhirnya menfitnah, mengadu domba. Kenapa kok domba ya? Mengadu kok domba ya? Orang mengadu kambing, mengadu sapi, kok mengadu domba. Berarti yang namanya mengadu domba itu adalah unsur fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada benar. Daripada difitnah dia langsung dibunuh mulai ya. Kayak dibunuh kan langsung meninggal, gak merasakan. Kayak fitnah itu kan masih sakit hati, setiap hari masih ketemu, setiap hari ketemu sana sini, ketemu naudzubillah dari wanita. Perasaannya halus. Kalau sudah tersakiti, maka rasanya terus sampai dibawa mati katanya. Apalagi yang menyakiti adalah pasangannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi perasaan wanita itu tajam halus. Maka jaga Bu halusnya panjenengan itu dengan nanti solusinya ada nanti. Dengan apa yang harus kita lakukan? Ini kita bahas dosanya dulu. Oke, kita lanjut. Itu tajassus, nyari-nyari kejelekan orang lain. Dan perlu diketahui Ibu jamaah majelis taklim as-solihat Nusrat ya, kita aja ya. Di sini yang namanya wanita, apalagi semua umum manusia, tidak ada yang namanya manusia itu sempurna kecuali Allah. Rasulullah yang dipilih, manusia pilihan Allah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia pilihan yang tidak ada salah karena pernah dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril ketika umur 2 tahun itu dibersihkan semua, nggak ada salah. Karena nggak ada salah itu maka Rasulullah dijuluki maksum, tidak punya salah. Beda dengan awake dhewe karena sering dosa dijulukinya maklum. Maklum lah Bu, lupa, maklum lah Bu, salah, maklum lah Bu, maklumnya banyak. Astagfirullahaladzim. Lanjut, dosa yang ketiga dilakukan manusia adalah wala yang suka ngerasani atau bergunjing. Suka ngerasani atau bergunjing. Apa bahayanya di antara tiga dosa tadi? Prasangka buruk. 2. Cari-cari kejelekan orang lain. 3. Ngerasani. Bahayanya di antara tiga dinilai oleh Allah dosa. Yang namanya dosa tetap Allah menilai dosa. Dosa itu berarti nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Dosa nyuwun sewu yang hadir saat ini majelis taklim as-solihat Nusrat. Apakah panjenengan merasa banyak dosa? Banyak. Yuk istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ternyata dosa kita semakin sering ngaji, semakin kelihatan dosanya banyak. Tapi yang gak pernah ngaji, gak pernah dosa, gak tahu, gak kerasa dosa. Astagfirullahaladzim. Ini anak Palestina yang kecil-kecil sebelum syahid di saku saknya itu ada tulisan dalam seminggu ahadun isnaini salah satu. Kalau di sana itu pakai bahasa Arab, ahadun itu 1, isnaini 2. Ahad itu dia menceritakan di tulisannya bahwa saya tidur tidak berwudu, itu menyebutkannya dosa.
Nek awake dhewe kan orang ya sunnah kan. Tapi di sana mengatakan saya tidur tidak berwudu itu dosa. Yang sebenarnya saya sholat isyaknya mundur Siti itu merasakan dosa. Nek awake dhewe mundur terus. Astagfirullahaladzim. Maka Allah menggambarkan tadi ya, ibu di antara tiga tadi dosa. Allah menggambarkan di dalam ayatnya tadi karena semuanya itu dosa. Allah menyebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Gambarnya ada mayit teman kita yang sudah kita kenal. Terus mayit itu mayitnya ini nuwun sewu Bu, sudah pernah pegang mayit. Nah, apa yang ibu pegang mayit itu rasanya dingin, kaku, pucet gitu kan? Oke. Teman kita yang sudah meninggal, sudah menjadi mayat, sudah busuk, kita makan dagingnya mayat itu. Kata Allah, fakarihtumu, apa engkau nggak jijik? Ya tadi, apakah engkau nggak jijik dulu mayat jelas busuk kita makan? Berarti nek jenengan tadi prasangka buruk, cari kejelekan, rasani baru makan dagingnya mayit yang sudah busuk. Berarti nek buat iman merasa jijik, wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima tobat lagi maha penyayang. Mumpung nyawa masih ada di badan kita ini, belum terbang ketemu Allah, ayo tinggalkan di antara tiga ini dengan amal, imbangi amal kebaikan. Apa amal kebaikannya ini? Kita solusi ini ya. 3 dosa yang sering dilakukan manusia, tiga-tiganya ini dosa. Dan dosa ini berarti ibu digambarkan seperti ada mayit busuk kita makan. Berarti orang yang dirasani, orang yang dicari kejelekan, orang yang ini semuanya tadi baru diambil dosanya. Kalau saya sebagai orang yang dirasani, nih Yusuf, kan? 1 dosaku, terus diambil dia 4. Nah aku alhamdulillah. Jadi nek lagi dirasani alhamdulillah. Berarti jenengan di sini mulai mikir. Siapa tuh saya ngomong kita ini berarti jahat. Tapi nek jenengan nek dirasani orang terus koreksi, aku tak benerin. Filter hati saya tak saring-saring, aku bener gak ya sih diomongkan orang tadi? Nek bener, cukup astagfirullah. Nek salah, alhamdulillah. Tapi gak usah pakai, dah, aku rasa ngomong. Itu jenengan ngirim dulu. Karena gak ada yang ngerasani, jenengan minta dirasani, tapi gak dirasani nesu. Makanya, oke. Ini dosa ya, sekarang solusi. Apa yang harus kita lakukan untuk mengimbangi supaya aku tidak ini? Karena manusiawi, setan itu tidak senang kita baik. Maka kalau kita melakukan tiga ini, mungkin tadi pagi, aku kok belanja, nggak sengaja kok ngerasani, lakukan tiga ini, atau milih tiga ini. Ini penyeimbang ya Bu. Ibu harus sadar diri, aku mau kok merasa kabur, langsung tiga ini. Atau milih tiga ini. Apa tiga ini? Solusi supaya penyeimbang kita gak bisa terus ada di surat 35 ayat yang ke 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum syurran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayat. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengadakan perniagaan yang tidak akan merugi. 3 solusi
untuk mengimbangi dosa kita ini 3 amal. Ketika panjenengan melakukan di antara 3 ini, misalkan tadi merasani atau berprasangka buruk atau mencari kejelekan, langsung lakukan 3 ini milik. Terserah yang mana yang jenengan lakukan, langsung imbang bu. Sini dosa, langsung amal kebaikan. Jadi ketika langsung berbuat dosa, langsung amal kebaikan. Apakah 3 amal itu? Amal 3 ini sebagai penutup dosa-dosa kita ada di surat 35 Fatir ayat yang ke-29, yaitu 1. Innal ladzina yajluna kitaballah, banyak tadarus Al-Qur'an. Banyak bu, nggak cuman waktu sisa seadanya kok aku mau rasanya langsung ngambil Al-Quran wudhu. Sempurnanya membaca Al-Quran itu membaca dapat 1, punya wudhu dapat 2, menghadap kiblat dapat 3, punya menutup aurat dapat 4, sempurna. Itu membaca Al-Quran. Terserah panjenengan atau minimal. Aku mau kok berkerasa hati boleh Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Silakan. Sing gampang. Yang penting Al-Quran kita baca penyeimbang. Ya Allah, aku tadi kok ngerasani. Sekarang jenengan tak tanya, lagi ngerasani sadar nggak sih? Enggak. Marah yang nggak sadar ya dia. Jadi jenengan dia atau sadar terus semua dia. Berarti mau gimana cara ngimbanginya? Kalau aku lagi marah, kalau aku lagi ngerasani, langsung seketika minta sama Allah, astagfirullahaladzim, terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, penyeimbang. Sadar koyo ngono kan sesuai resik ya Bu. Enggak pernah dosa kan ya Bu. Tapi nyatanya ora tau sadar ya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira nanti ngepraktiin minimal istighfar lah, istighfar terus Al-Fatihah gitu aja ya. Soalnya nek nemen ke aku tak lumbur sih tak maca Al-Qur'an gitu iyo nemen ke ngono yo ya. Mau sing gampang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, baca untuk penyeimbang ketika panjenengan berbuat dosa. Sekarang sampai detik ini, saat ini, apakah ibu jujur gampang terpancing untuk melakukan 3 tadi? Prasangka buruk, cari kejelekan, dan perasaan. Apakah mudah kepancing? Maksudnya kepancing itu kemana uang ngomong, terus apa? Ngimbangi ngono gitu. Ya. Apa? Nimbrung, apalagi kepo, pengen tahu banget. Besok jadi piye. Provokator. Ya tuh iku jeneng gibah ki ngono kuwi. Memangnya terus jangan dikira. Kita di rumah itu WA. Mau kabari piye? Kan aku ora pengajian. Langsung bla 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 bla. Berpengajian, alhamdulillah nih, nggak usah kepo kalau nggak ngerti. Karena apa? Bukan yang gini loh bu, pun jenengan nggak ngerti, nggak ditanya, maksudnya ditanya orang kan nggak ngerti om. Tapi dia nggak mangkat, tapi cari tahu, akhirnya ngerti. Nah orang mau saya nanya kan akhirnya hanya dengar tadi loh. Kabar buruk, hati-hati bu. Karena itu setan sangat senang banget untuk membaca. Oke, banyak tadarus ya bu. Yang namanya tadarus itu berarti nyuwun sewu nek gak iso mau pul. Tapi nek iso di rumah paksain diri bu, karena sing jenengan baca itu firman-Nya Allah. Kalam itu kata-katanya Allah yang menciptakan alam ini. Sekali jenengan baca, niku pahalanya pun akhirat. Yang akan ngawe jenengan, ayo rini ning surga, ayo. Silakan dibuka perintah tadarus. Sekali membaca, pahalanya udah nyampe akhirat. Surat 17 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' kitabak kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasiban. 17 ayatnya 14.
sekali membaca. Yuk. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu supaya kamu bisa terpelajari. Iqra, kata-katanya baca, baca, bukan ngaji. Ngaji maksudnya ngaji mengaji kayak gini enggak? Mengaji kayak gini kan ibu harus datang. Di rumah itu hanya baca, 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 nilainya ibadah. Kenapa? Karena yang ibu baca itu kalamnya Allah. Kalam itu ucapan perkataannya Allah. Jadi jangan gak omudeng. Moco Al-Quran nilainya ibadah. Jangan hanya Ramadan doang. Bisa Bu? Mulai saat ini sekarang ini sudah Jumadil awal. Terus nanti Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Cepet Bu. Nasionalnya nanti Ramadan insya Allah jatuh tanggal 10 Maret. Terasa yuk? Ya Allah, kapan yuk? Ya Allah. Ini penting ini. Makanya jangan kata Al-Quran tadi, Iqra, baca, hanya baca. Ra'amudin ibadah. Kafa binafsik itu untuk pahala jenengan sendiri. Al-yawma alaika hasibah, pahalanya udah nyampe akhirat. Sekarang jenengan tak tanya jujur, Ramadan dengan gak Ramadan apakah tadarusnya emang beda? Beda. Emang kenapa? Rasanya terasa lebih banyak Ramadan itu. Terus nek Ramadan gak ono balasane. Ada tapi sedikit. Karena Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Padahal Ramadan kuwi hati-hati. Sing bikin kue laris, dodolan laris. Terus ngajine piye? Ngajine piye? Dodolan laris, yang pesanan kue yo laris, sing apa kan laris kabeh bisa jahit yo laris. Lali terus kita darusnya. Lah, gantinya di hari-hari bulan biasa katanya nggak semangat kalau nggak Ramadan. Allahu Akbar. Itulah manusia banyak alasan. Betul? Tadarus ya. Sak izon ini maksudnya setiap dari petang. Kalau saya setiap di sholat. Di sholat usahakan kita nggak lembar kok. Al-Qurannya taruh di samping tempat sholat. Sak lembar kok, ping 5 piro Bu? 5 lembar. Setengah juz toh lumayan. Dan jenengan targetnya 1 juz berarti sak moconan 2 lembar. Orang lembar, nggak sedino sak juz. Dan jenengan kan dino-dino juz jambu. Juz apokat, juz mangga, lagi murah mangga. Alhamdulillah. Oke, solusi yang kedua. Wa aqamus shalah. Jangan lagi melakukan dosa ini tadi, prasangka buruk, cari kejelekan dan kerasani, maka penyimpannya adalah sholat awal waktu. Harus jangan mengharuskan sendiri. Aku mau kok berkerasani, ikut duhur ya Allah. Duhur sekarang jam 11 lebih berapa? 29 apa 30 ya? 30 ya, udah maju lagi, udah 30. Aku ingin duhur ya Allah, baru esok mau kok kerasani, aku tak tepat waktu, mohon ampun sama Allah. Syukur, sholat taubat. Aku mau kok bareng kerasani, langsung sholat taubat. Sholat, darah baca Al-Quran, milih sholat. Sholat taubat, nawaitu sholat taubat, rokataini lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, 2 rakaat taubat. Jangan sholat taubat berkali-kali boleh. Syukur di sepertiga malam, doanya ijabah. Oke, yang terakhir, jenengan lagi melakukan tauhid 3 dosa ini, prasangka buruk, cari kejelekan, dan prasani. Penyeimbangnya yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnakum, yaitu banyak bersedekah. Jadi jenengan banyak bersedekah, terserah sedekahnya mau tenaga atau sedekah mau materi, atau sedekah mau pikiran. Hari ini yang bersedekah pikiran yang ada di sini Ibu, MC, menerjemahkan, maca Al-Quran, sama-sama jenengan datang di sini. Sok gantian yo, sini ngarep ini yo. Insyaallah.
Insya kan semuanya latihan. Dinilai oleh Allah, latihan untuk bagaimana dilihat teman-temannya. Keder apa enggak, keder merem, terus pokoknya kan olah kabeh perasaannya campur, itu tidak masalah. Maka panjenengan ini dinilai oleh Allah sedekah pikiran bagi yang menerjemahkan, tenaga yang menjadi editing dan membacanya. Panjenengan juga termasuk datang ke sini juga amal kebaikan. Karena mereka dapat double. Tadi yang nata-nata siapa? Pahala ini. Nata-nata ini tenaga pahala. Enggak, dan terakhir lembet-lembet siapa? Ayo. Tikar satu dirombong uang 6 ke pahala 6. Dari nolakan yang punya. Ya itu oke. Wa anfaqum, banyak-banyak bersedekah, berbuat baik. Kenapa? Oke, terakhir. Fadilah amal soleh. Panjenengan berbuat baik, ngaji berbuat baik, nata-nata tempat ini berbuat baik. Ini semuanya yang jenengan lakukan di rumah pun berbuat baik, jenengan masak berbuat baik. Ikhlas tak? Kalau gak dimakan? Kalau gak dimakan? Marah. Itu namanya gak ikhlas. Kalau ikhlas itu mau dimakan, mau gak dimakan, tetap diam. Berarti sedekah kok sama yang lain. Oh, benar. Oh, jadi tambelnya enak melakukan. Masa sayur bayam mau gini kan bayam itu batasannya 6 jam ya Bu ya. Nek memang kakek ya mikir sesok aku separuh, sekarang bayam kebunnya separuh kan? Separuh dimasak 2 kali kan jadi gigi benar-benar. Si seke kalau kasih mana ya? Seke kalau kasih nek duwe. Fadilah amal soleh ada di surat 29 ayat yang ke-7. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanukaffiru 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. 2, balasan orang yang berbuat baik, Bu. Insya Allah ini celengan kita kalau nanti ketemu Allah. Balasan berbuat baik apapun bentuknya, mau sedekah tenaga, karena arti sodikun, sodakatun, bahasa Jawa ini sedekah itu berbuat baik. Mau tenaga, mau pikiran, mau harta, ada 3 kedua balasannya. 1, la nukaffiru anhum sayyi'atihim, dihapus segala dosanya. Ya Allah, semoga kita yang hadir dihapuskan dosa-dosanya ya Allah. Engkau nek mulai ojo pulangan dosa ya Allah. Istighfar lagi, sholat taubat lagi, atau maca Al-Quran, atau bersedekah. Engkau waktu nih ngaji 2 minggu meneng ngaji nengkiri, atau seminggu sekali yang ngaji di sini, nuntut ilmu. Engkau nek ono mulai ono nesune meneng dan macam-macam. Istighfar yang banyak, imbangi 3 ini ya Allah. Tadarus, sholat awal waktu dan sedekah. Mono sampai maut menjemput, insya Allah jenengan bersih, karena ini Allah berjanji. Siapa yang beramal saleh, Allah hapus dosanya. Jadi semakin ngaji, semakin dosanya oke. Karena diucai terus, ya Allah ayatnya ini mau kapan-kapan bahas munafik yo. Munafik itu apa artinya? Kira-kira suka munafik itu laki atau perempuan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jujur ya Allah, munafik tenang.
Astagfirullah, semoga Majelis Taklim As-Solihat Nasrep ini tidak tergolong yang munafik. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang kedua, balasan amal soleh yang kedua adalah walanadziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Diberi balasan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Ibu cuma datang ngaji duduk manis. Pakai manis gak pun duduknya? Manis. Akhirnya kita kok pengen susah. Harap duduk ini terus kok kesemutan. Apakah itu faktor O? Lagi sing nom ini apa ya nom? Sama tak? Ya berarti ya menungso ya. Menus jadi ibu dibalas oleh Allah kebaikannya lebih besar. Apa itu lebih besar? Surga. Ibu akan diberi kehidupan dunia akhirat, insya Allah Allah mudahkan, insya Allah balasannya surga. Insya Allah itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya simpulkan bahaya ghibah tadi tertera di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12. Ada 3 panggilan kepada orang mukmin, orang beriman, 3 dosa yang sering dilakukan manusia, mau laki mau perempuan. Apakah 3 dosa itu? 1, inna ba'dadhanni ismun, suka berprasangka buruk itu dosa. Wala tajassus, yang kedua cari-cari kejelekan orang lain juga dosa. Wala yaghtar, ngerasani bergunjing juga dosa. Allah menggambarkan mayit sudah busuk, kita makan dagingnya, berarti ngambil dosanya orang yang kita rasani. Perbanyak istighfar. Gimana supaya ketika kita melakukan 3 dosa ini, maka penyeimbangnya amalnya ada 3. Setiap panjenengan melakukan 3 ini, atau di antara 3 ini, atau salah satu 3 ini, lakukan milih 3 ini. Solusinya amalan-amalan untuk penyeimbang supaya aku nggak dosa terus ada di surat 35 Fatir ayat yang ke-29. 1, banyak-banyak tadarus Al-Quran, minimal tadi Al-Fatihah kul. Nah minimal itu ya. Syukur, bibar sholat tadarus. 2 adalah menegakkan sholat awal waktu. Syukur kalau pas dosa mau langsung sholat taubat. 3, banyak bersedekah. Sedekah beramal saleh. 2 balasannya tadi ada di surat 29 Al-Hujurat ayat Al-Hujurat 29 itu Al-Ankabut ayat 7. 1, dihapus segala dosa. 2, dibalas lebih baik dari apa yang kita lakukan, insya Allah surga. Mari kita tutup doa, kita ikhlaskan sejenak sesuai dengan duduknya masing-masing. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Semoga Majelis Taklim As-Solihat kita ikhlaskan sejenak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, turunkan rahmat ya Allah kepada kami Majelis Taklim As-Solihat Nasrep ya Allah, selalu mendapatkan kemudahan ya Allah untuk meraih kebaikan dunia sampai akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini sadar diri banyak dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, jamaah kami ya Allah, dan kami terhindar dari siksa neraka. Rabbana innana amanna
Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah langgeng sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bifadlillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu tadi yang saya sampaikan. Semoga ada keberkahan, kita bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan, semua Allah mudahkan. Kembali kepada MC, salah kata saya minta maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainuddin Mas Muhammad yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Jazakallah khair. Insya Allah banyak hikmah yang kita dapatkan dan semoga Allah mengingatkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Untuk acara selanjutnya, penutup kajian sore ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, doa. Semoga amalan kita diterima Allah, dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan selama acara kajian sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.